Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita bacakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat yang insya Allah hingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahim, mengikuti kajian rutin kita insya Allah setiap Ahad malam. Insya Allah malam ini mungkin sebelum masuk Ramadan kita lakukan ya, penutupan sementara sebenarnya. Jadi karena nanti belum sepakati juga jadwal ketika Ramadan dengan Ustaz Danielnya bisanya kapan, yang jelas untuk Ahad malam nggak mungkin lagi karena pasti tarawih ya, seperti itu. Jadi insya Allah malam ini sebelum di kajian terakhir di bulan Sya'ban, sebelum kita masuk ke Ramadan ya, semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan keimanan hingga nantinya kita bisa disampaikan di bulan Ramadan dan bisa menjalankan ibadah dengan optimal insya Allah. Baik, untuk menambah bekal pemahaman kita lanjutkan kajian sirah kita pada hari ini. Insya Allah sudah masuk ke Futuh Mekah. Pada Ustaz Daniel, persilakan waktu dan tempat. Yang anak kirim betul ya? Ini menuju Futuh Mekah ya. Slide berikutnya apa, Ustaz? Sebentar, kayaknya bukan itu, Ustaz. Nah, itu masih pulang dari Futuh ini ya, masih pulang dari. Iya, 26B ya. Sebentar, Ustaz, anak koreksi. Oh ya, terakhir 27 ya. Anak kirim ulang, Ustaz. Baik, salah. Nah, ya tertukar. Judulnya sama ya. Coba yang anak kirim baru, Ustaz. Anak garisnya hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah azza wa jalla kembali bermuajahah di hari-hari terakhir menuju bulan suci Ramadan. Tentu besar harapan kita semua, mudah-mudahan Allah azza wa jalla menghantarkan kita ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan disampaikan, dihantarkan ke bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Hadirin khatiman rahimakumullah, melanjutkan materi yang kemarin ini, beberapa episode cuplikan sejarah kronologis Futuh Mekah. Jadi saya coba mengkronologiskan secara detail, walaupun ya tidak detail-detail amat, tetapi mudah-mudahan ini menghantarkan kita pada pemahaman yang komprehensif tentang peristiwa Futuh Mekah.
Hadirin ikhwatiman rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 10.000 personil. Itu dari kalangan Ansor, Muhajirin, Bani Sulaim, Bani Muzainah, dan beberapa kabilah-kabilah yang lain yang sudah menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seluruh perangkat atau atribut untuk berangkat menuju kota Mekah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, tidak ada satupun orang Muhajirin dan Ansor yang tertinggal. Semuanya turut serta. Dan ini menjadi best moment nantinya, menjadi momen yang paling penting di dalam perjalanan hidup Muhajirin dan Ansor. Di lain kesempatan, masih dalam suasana keberangkatan ini, Abbas bin Abdul Muttalib, tentunya yang sang paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bertolak dari Mekah menuju Madinah. Jadi Nabi sedang bertolak menuju Mekah, Abbas bin Abdul Muttalib sedang bertolak menuju Madinah. Awalnya Abbas bin Abdul Muttalib niat pengen hijrah. Jadi ini bagian di rencana Nabi di mana gerakan Nabi, aktivitas Nabi, keberangkatan Nabi tidak terdeteksi oleh orang-orang Mekah. Dan Nabi sebelumnya dalam materi yang kemarin itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya gerakan Nabi itu tidak terbaca, tidak terdeteksi, tidak diketahui oleh orang-orang Mekah. Sehingga gerakan Nabi nanti akan betul-betul jadi gerakan yang tiba-tiba. Jadi Nabi akan tiba-tiba berada di hadapan mereka, mengejutkan mereka, membuat mereka kaget dan panik dengan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukan kaum muslimin tentunya. Maka informasi keberangkatan Nabi ke kota Mekah tidak diketahui oleh banyak orang. Abbas bin Abdul Muttalib yang notabene tinggal di Mekah, dia Muslim, dia sudah Muslim, tetapi dia tinggal di Mekah, yang ditugaskan oleh Nabi sebagai mata-mata untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Nah, Abbas ketika tahun ke-8 ini memutuskan untuk hijrah ke kota Madinah, tanpa mengetahui rencana Nabi akan futuh Mekah atau akan menuju kota Mekah. Ini saking rahasianya gerakan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Nah, singkat cerita, Abbas bin Abdul Muttalib ini ketemu dengan Nabi di Zuhfah. Setelah ketemu di Zuhfah, kemudian ya tadinya Abbas ingin bertolak menuju Madinah, ya karena Nabi mau ke Mekah, akhirnya Abbas pun turut serta menuju kota Mekah nantinya. Jadi nggak jadi pergi ke Madinah, karena ketemu dengan Nabi di Zuhfah, sudah mengetahui rencana Nabi, sudah mengetahui agenda Nabi, maka Abbas bin Abdul Muttalib akhirnya bertolak kembali menuju kota Mekah. Ini ya karena rahasia sekali apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, sehingga Abbas saja tidak tahu kalau Nabi sudah bertolak menuju kota Mekah. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, di lain pihak ada Abu Sufyan, kemudian Hakim bin Hizam, dan Budayl bin Warqa mencari informasi tentang pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 orang ini menjadi mata-mata Quraisy untuk memastikan apakah ada gerakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara naluri yang namanya Abu Sufyan, kemudian Hakim bin Hizam itu sudah punya feeling bahwa akan ada keberangkatan Nabi dari kota Madinah menuju kota Mekah. Itu sudah ada feeling dengan beberapa cuplikan yang kemudian disaksikan oleh Abu Sufyan, kayak Budayl bin Warqa. Kan kemarin itu di pertemuan sebelumnya Budayl bin Warqa laporan ke Nabi, curhat ke Nabi kaitannya dengan kasus Bani Bakar dan Bani Khuza'ah, antara konflik antara Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah. Budayl bin Warqa datang ke Nabi itu sudah feeling orang-orang Quraisy, wah ini pasti akan ada rombongan dari kota Madinah menuju kota Mekah gitu. Terlepas mau tujuannya apapun, yang jelas apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy saat itu dengan membantu Bani Bakar, Bani Bakar itu membuat mereka akhirnya membatalkan perjanjian Hudaybiyah, yakni gencatan senjata selama 10 tahun. Dengan tindakan Quraisy berarti batal sudah perjanjian Hudaybiyah. Dan Nabi SAW tentu akan punya alasan untuk memberikan sanksi atau vonis kepada orang-orang Quraisy karena sudah membatalkan perjanjian. Dan ini tentu menjadi pelanggaran internasional, jadinya ada hukum internasional yang dilanggar oleh orang-orang Quraisy. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ketika Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan Budayl bin Warqa mendapatkan informasi bahwa
ada gerakan nih, ada gerakan dari Madinah. Itu 3 orang ini antara Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan Budail bin Warqa, mereka saling saling menyebutkan pendapat mereka. Ini kayaknya kabilah ini, oh ini kayaknya kabilah ini. Bukan, ini kabilahnya orang Madinah. Jadi mereka sambil ya ngobrol, sambil mereka nebak-nebak, mengira-ngira, kira-kira pasukan yang berangkat dengan jumlah yang sangat banyak ini pasukan dari mana? Dan tujuannya pastinya ke kota Mekah. Dan feeling Abu Sufyan, ini pasukan Madinah, ini pasukan umat Islam ini. Itu feelingnya seorang Abu Sufyan. Dan nanti dibuktikan oleh Abu Sufyan. Nah, jadi ikhwati rahimakumullah, ketika Abu Sufyan dan Hakim bin Hizam, Budail bin Warqa sedang mencari-cari informasi tentang pasukan yang sedang bergerak menuju kota Mekah, di satu sisi yang lain, Abbas bin Abdul Muttalib, beliau sengaja keliling menggunakan bigolnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bigol atau bagol ini peranakan antara kuda dengan keledai. Jadi kuda sama keledai kawin lahirlah bigol atau bagol. Nah, bigol yang dikendarai oleh Abbas bin Abdul Muttalib adalah milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ini untuk memudahkan identifikasi orang-orang yang belum begitu kenal dengan Abbas. Karena Abbas kan tinggalnya di kota Mekah, hadirin. Jadi orang-orang mungkin kayak Bani Sulaim atau Bani Muzaina atau kabilah-kabilah yang kalau orang Mekahnya pasti kenal dengan Abbas. Tidak mungkin orang Mekah yang tinggal di kota Madinah dalam kurung muhajirin tidak kenal dengan Abbas, itu tidak mungkin. Pasti kenal dengan Abbas. Orang-orang Ansor juga sangat mungkin kenal dengan Abbas. Tapi kabilah-kabilah yang lain yang baru masuk Islam atau mereka bukan notabene orang Mekah dan orang Madinah tentu tidak begitu mengenal sosok Abbas bin Abdul Muttalib. Terlebih lagi Abbas setelah beliau masuk Islam, stay-nya di kota Mekah, bukan di kota Madinah. Maka Abbas harus berpikir cerdas, kira-kira bagaimana supaya beliau tetap aman, tetap safety ketika berkeliling. Berkeliling di tengah-tengah kemahnya para sahabat. Maka beliau menggunakan bigolnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh ketemu orang yang tidak kenal dengan Abbas, setidaknya mereka akan mengenali bigolnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga itu cukup untuk memberikan frame bahwa oh ini teman, bukan musuh, ini teman. Jadi jangan sampai orang menganggap bahwa Abbas adalah musuh karena tidak pernah ketemu, tidak pernah dikenal oleh mereka, akhirnya mereka punya asumsi jangan-jangan ini musuh. Nah, dengan mengendarai bigol, Abbas bin Abdul Muttalib memastikan bahwa dirinya kerabat Nabi, dirinya Muslim, dan dirinya aman insya Allah kalau berada di tengah-tengah para sahabat siapapun mereka, hatta kenal atau tidak kenal dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Abbas menggunakan bigol, hadirin ikhwati man rahimakumullah, berkeliling untuk mengirimkan kabar ke kota Mekah. Jadi ini tentu beda dengan kasus Hatib ya. Kalau Hatib itu Nabi belum berangkat, sudah mau ngasih tahu. Sudah mau ngasih tahu padahal Nabi belum berangkat atau Nabi akan berangkat. Maka Hatib kena lebih ke hukuman psikologis ya. Kalau hukuman fisik kan tidak ada karena dalam hadis disebutkan bahwa untuk alumni Badar Allah sudah tegaskan kepada mereka lakukan saja apa yang kalian mau. Itu kalimat Allah untuk orang-orang alumni Badar. Itu Hatib ya, di kisah yang kemarin itu. Tapi kalau ini kaum muslimin sudah mendekati kota Mekah. Ya Zuhfah itu kan relatif dekat dengan kota Mekah. Itu jadi tempat mikot nantinya Zuhfah ini. Jadi ketika sudah dekat dengan kota Mekah, orang-orang Quraisy juga sudah tahu. Yang mereka belum tahu ada ini pasukan dari mana. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Makanya Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan Budail bin Warqa, mereka mencari informasi, ini pasukan dari mana? Mereka bertanya-tanya di antara mereka, ini pasukan dari mana? Jadi ketika sudah ada informasi yang diketahui oleh orang-orang Mekah, maka Abbas bermaksud mengirimkan kabar untuk memperjelas sekaligus mempertegas pasukan yang sedang ada ini, yang sedang kemah di Juhfah ini adalah pasukan kaum muslimin yang akan bikin perhitungan dengan penduduk Mekah. Maka penduduk Mekah harus punya persiapan untuk bisa selamat dari pasukan ini. Dan apa yang diharapkan oleh Abbas itu juga harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ingin menggambarkan hadirin ikhwati man rahimakumullah bahwa sejak awal
keberangkatan Nabi di tahun ke-8 menuju Mekah bukan untuk pembantaian, bukan untuk penyerangan, tapi untuk pembebasan. Maka kalimat yang digunakan oleh para ulama adalah futuh Mekah. Kalimat futuh itu kan pembebasan. Tentu ini beda dengan penaklukan. Karena saat Nabi datang ke kota Mekah, Nabi hendak membebaskan mereka dari lilitan kemusyrikan, membebaskan mereka dari rasa takut. Maka nanti ada diksi yang Nabi sampaikan, supaya orang-orang Mekah tetap merasa aman. Nanti ada diksi yang digunakan oleh Nabi. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, Nabi punya niat itu, dan Abbas mengejawantahkan niat itu. Maka untuk memenuhi apa yang Nabi harapkan, yakni terciptanya keamanan bagi penduduk Mekah, terciptanya kenyamanan bagi penduduk Mekah, dan pembebasan yang real bagi penduduk Mekah, maka Abbas punya kewajiban untuk ngasih tahu penduduk Mekah bahwa hati-hati nih pasukan kaum muslimin, buru-buru dah untuk mencari perlindungan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus buru-buru cari perlindungan. Kalau tidak, resikonya berat. Dan ini memang bukan dalam rangka ingin memerangi Mekahnya, tapi lebih ke ngancam ya. Ini kalau kalian nggak benar-benar minta perlindungan kepada Nabi, tentu kalian akan celaka, akan binasa. Nah, ini perlu perlu Abbas bin Abdul Muthalib sampaikan kepada penduduk kota Mekah, agar penduduk kota Mekah punya persiapan. Silakan tentukan sikap, tentukan pilihan. Ingin menerima kedatangan Nabi Muhammad, menerima Islam, dan selamat sudah. Atau kemudian harus perang. Dan kembali penekanannya ada dalam konteks harus damai dan membebaskan, bukan membantai atau memerangi. Karena itu tidak menjadi tujuan Nabi. Tapi perlu disampaikan sebagai warning saja, warning atau apa istilahnya, yang ngancam lah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ketika Abbas sedang berkeliling, ketemulah Abbas dengan Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan Budal bin Warqa. Ketiganya, Abu Sufyan, Hakim, dan Budal bin Warqa sedang silang pendapat. Kata Budal bin Warqa, demi Allah itu adalah pasukan Bani Khuza'ah yang sedang menyalakan api untuk menuntut perhitungan dengan Bani Bakr. Kata Abu Sufyan, api Bani Khuza'ah dan markasnya tidak sebesar itu. Ini lebih besar daripada kabilah Bani Khuza'ah. Nggak mungkin tuh Bani Khuza'ah saja. Ini kan perdebatan antara Abu Sufyan dengan Budal bin Warqa tentang siapa sih pasukan sebanyak itu 10.000. Hadirin ikhwati rahimakumullah, yang bertolak menuju kota Mekah. Nah, ketika mereka sedang bersilang pendapat, Abbas hadir. Kata Abbas bin Abdul Muthalib kepada Abu Sufyan yang sedang berdialog, kata Abbas, celakalah engkau wahai Abu Sufyan. Kini Rasulullah sedang bersama pengikutnya. Demi Allah, orang-orang Quraisy harus berhati-hati pagi ini. Nah, ini ancaman seorang Abbas. Ketika Abu Sufyan sedang debat dengan Budal bin Warqa, kata Budal, itu Bani Khuza'ah. Kata Abu Sufyan, saya tahu kualitas dan kuantitasnya Bani Khuza'ah. Nggak ada yang sebesar ini. Markasnya nggak sebesar ini, apinya nggak sebesar ini. Datanglah Abbas. Memberikan penjelasan, kata Abbas, itu adalah pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy harus hati-hati pagi. Kemudian Abu Sufyan setelah mengetahui kenyataannya, mengetahui fakta yang sebenarnya, maka Abu Sufyan kemudian bertanya kepada Abbas, kata Abu Sufyan, bagaimana cara menghindari ini semua? Itu Abu Sufyan bisa dibayangkan teman-teman semua. Saat itu Abu Sufyan betul-betul dihinggapi rasa takut yang luar biasa. Karena yang dikhawatirkan selama ini terjadi. Kaum muslimin membawa seluruh personilnya, 10.000 dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak menuju kota Mekah. Kalau niatnya perang, maka kota Mekah akan jadi kubangan darah. Kalau niatnya perang. Dan Abu Sufyan sudah ketar-ketir karena memikirkan, wah, ini jangankan Mekah dengan orang-orang Quraisynya, orang-orang Romawi sedang dalam perang Mu'tah disikat gitu, dilawan, apalagi orang-orang Quraisy yang sudah ngedrop secara psikologis, secara mentalitas, karena sering kalah dan sering kalah dengan kaum muslim. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka ucapan seorang Abu Sufyan sangat bisa difahami. Bagaimana cara lepas dari semua ini? Ini sudah sampai di titik betul-betul tidak lagi punya kekuatan.
Kalimat ini, hadirin, bagaimana cara untuk menghindari ini semua? Ini kalimat yang paling tabu diucapkan oleh orang sekaliber Abu Sufyan. Tabu. Karena egonya tinggi Abu Sufyan. Tapi saat itu sudah tidak lagi memikirkan ego. Ini sudah finish, ini sudah deadlock, sudah nggak mungkin bisa ngapa-ngapain lagi. Kalau matilah sudah. Kubangan darah lah kota Mekah. Makanya Abu Sufyan nanya, bagaimana cara menghindari? Abbas ngasih masukan. Kata Abbas, demi Allah, jika Rasulullah menangkapmu, saat ini menangkapmu, pastilah Rasulullah akan memenggal kepala. Kalau ketangkep. Saran saya, kata Abbas, sebelum ketangkep, mending menghadap. Sebelum ketangkep, mending menghadap. Kalau menghadap beda dengan ketangkep. Kalau ketangkep, kita yang dianggap sebagai musuh, ya sudah, hukumannya nggak jauh-jauh dari hukuman mati. Tapi kalau kita menghadap, setidaknya ada undang-undang yang menjaga, memelihara tentang darah kita. Bahwa kalau menghadap, hendak negosiasi, hendak adanya deal-dealan antara Quraisy dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu nyawanya Abu Sufyan safety. Kata Abbas, udah naik aja lah ke Bigol. Kita menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Sufyan, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, tidak punya pilihan lain selain manut dengan apa yang disampaikan oleh Abbas. Kebayang ya, tokoh Quraisy yang kejam, yang kaya, yang sombong luar biasa, suruh naik keledai, naik. Sama sekali nggak punya power lagi, sama sekali nggak punya karismanya lagi. Udah selesai sudah itu Abu Sufyan. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, Abu Sufyan akhirnya dibawa oleh Abbas bin Abdul Muthalib untuk sampai ke kemah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abbas membonceng Abu Sufyan melewati satu demi satu api unggun pasukan Muslim. Ketika pasukan Muslim melihat bigol Nabi, mereka langsung paham, oh ini bigolnya Nabi. Tadi dipakai sama Abbas, kerabatnya Nabi. Oh, ini bigolnya Nabi. Pasti yang pakai kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak kenal dengan Abbasnya, tapi mereka tahu dengan bigolnya. Setiap lewat, ketemu pasukan Muslim yang mungkin tidak mengenali Abbas atau tidak mengenali Abu Sufyan, mereka komentar, oh ini bigol Nabi. Aman, aman, bukan musuh, bukan musuh. Nah, sampailah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, bigol ini melewati api unggunnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu Umar tahu siapa yang naik bigol, baik itu Abbas maupun Abu Sufyan. Ketika Umar tahu bahwa yang naik bigol adalah Abu Sufyan, maka Umar bin Khattab sudah dapat feeling, ini pasti tujuannya Rasulullah. Ini pasti tujuannya mau nego nih. Ini pasti tujuannya mau minta perlindungan ini. Maka Umar bin Khattab yang tidak setuju dengan permintaan nanti Abu Sufyan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Umar bin Khattab segera berlari menuju kemahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin khatiman rahimakumullah, disebutkan dalam beberapa riwayat sejarah, Umar bin Khattab tuh nggak beneran lari sebenarnya. Jadi larinya tuh kayak jalan cepat. Tapi jalan cepatnya Umar itu selevel dengan larinya bigol Abbas. Jadi kejar-kejaran lah antara bigol dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa duluan di antara mereka yang sampai ke kemah Nabi? Karena ketika Umar melihat Abu Sufyan, kemudian Umar langsung berlari menuju kemah Nabi, Abbas sudah punya feeling, wah ini pasti akan menggagalkan negosiasi antara Abu Sufyan dengan Nabi. Umar nih pasti akan menggagalkan, karena Umar termasuk yang paling streng, ya, yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang Quraisy. Ini pasti Umar akan jadi penghalang. Maka Abbas dan Umar berlomba. Mereka berlomba untuk segera sampai ke kemahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampailah di kemah. Hadirin. Setelah sampai di kemah, ternyata yang duluan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar kemudian memberikan argumentasi, intinya, ya Rasulullah, jangan sampai kau berikan perlindungan. Ya Rasulullah, orang ini harus dibunuh. Ya Rasulullah, penggal saja kepalanya. Pokoknya dengan berbagai macam argumentasi dan agitasi seorang Umar bin Khattab yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Abbas kesel. Abbas keselnya kata Abbas kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, kata Abbas,
andai Abu Sufyan itu berasal dari Bani Adi, tentulah engkau akan bersikap yang lain, wahai Umar. Ini gara-gara Abu Sufyan dari kabilah Bani Umayyah, ente begini sama Abu Sufyan. Tega sama Abu Sufyan, kejam sama Abu Sufyan. Coba kalau Abu Sufyan dari kalangan Bani Adi, sikap ente nggak bakalan sekasar ini, wahai Umar. Sikap ente nggak akan setega ini, wahai Umar. Kurang lebih itulah maksud yang disampaikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Maka Umar membantah itu. Apa yang Umar sampaikan bukan karena kabilahnya Abu Sufyan, bukan karena Umar bin Khattab Bani Adi dan Abu Sufyan Bani Umayyah, bukan karena itu. Apa yang Umar sampaikan, kemarahan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang disampaikan di hadapan Nabi lahir dari iman, bukan dari fanatisme kesukuan. Jadi nggak ada yang namanya kesukuan Umar gara-gara wah ini Bani Umayyah, saya Bani Adi, bukan itu alasannya. Tapi atas dasar iman, karena rekam jejak Abu Sufyan memusuhi kaum muslimin itu panjang ceritanya. Ceritanya kan panjang, 13 tahun di Mekah sampai 8 tahun di kota Madinah. Ketika Nabi tinggal di kota Madinah 8 ini kan tahun ke-8. Jadi 8 tahun Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Permusuhan ini belum selesai dan baru sekarang ini. Dan ini kesempatan Nabi untuk menyelesaikan konflik antara Nabi dengan orang-orang Quraisy. Jadi Umar ingin menegaskan bukan karena itu, bukan karena faktor fanatisme, tapi karena dasar iman. Maka Umar menyampaikan argumentasi kepada Abbas. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, demi Allah wahai Abbas, keislamanmu lebih aku cintai daripada keislaman Khattab. Khattab itu bapaknya Umar. Kata Umar bin Khattab, demi Allah keislamanmu wahai Abbas lebih aku cintai daripada keislaman Khattab jika dia masuk Islam. Jadi kalau ada Khattab masuk Islam, Abbas masuk Islam, maka Umar tetap lebih mencintai keislaman Abu Sufyan. Ketika Khattab masuk Islam, Abbas masuk Islam, maka Umar bin Khattab lebih mencintai Abbas ketika dia masuk Islam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar juga faham, Umar juga tahu, Umar juga menyadari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mencintai keislamanmu wahai Abbas daripada keislaman Khattab ante dia masuk Islam. Gak cuman saya wahai Abbas, saya lebih cinta keislamanmu daripada keislaman Khattab. Nabi juga lebih mencintai keislamanmu dibanding keislaman Khattab jika Khattab masuk Islam. Jadi nggak ada urusan masalah fanatisme, ini urusan iman. Justru saya mencintaimu wahai Abbas. Tapi yang kau lakukan melindungi Abu Sufyan ini nggak bisa ditolerir, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini perdebatan cukup tajam. Yang satu ingin bunuh Abu Sufyan, yang satu melindungi Abu Sufyan karena ada kemaslahatan yang jangka panjang yang dilihat oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Maka silang pendapat antara dua tokoh ini cukup panas di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menengahi. Kata Nabi, sudahlah. Abbas, pergilah engkau bersama Abu Sufyan ke tempat di mana kendaraanmu berada. Besok pagi datang lagi ke sini, menghadap kepada saya. Kata Nabi kepada Abbas dan kepada Abu Sufyan. Ini isyarat, hadirin ikhwati man rahimakumullah, bahwa Nabi sudah cenderung mengambil pendapat Abbas. Karena Nabi tidak pernah menunda urusan jika memang Nabi tidak setuju. Misalkan Nabi lebih setuju Umar, nah pasti akan diputuskan Nabi memilih pendapat Umar dan saat itu bisa jadi ada sanksi atau hukuman atau vonis kepada Abu Sufyan. Tapi jawaban Nabi memberikan ruang untuk Abu Sufyan berpikir, memberikan ruang kepada Abbas untuk menghentikan perdebatan, juga memberikan ruang kepada Umar untuk stop ngomongnya. Ini urusan saya. Ini urusan saya, bukan urusan Umar, ini urusan saya. Jadi Nabi ingin menegaskan itu, bahwa makanya kata Nabi, Abbas balik, bawa Abu Sufyan, besok datang lagi ke tempat sini, besok datang lagi ke sini. Yang disuruh datang kan cuma Abbas dan Abu Sufyan, bukan Umar. Jadi Nabi ingin menegaskan Umar jangan melampaui batas-batasmu. Ini urusan saya. Antum sudah menyampaikan pendapatnya, saya sudah dengar, saya sudah terima, tapi ini urusan saya. Tergantung saya. Maka Abbas pulang dengan lebih sedikit tenang karena sudah dimenangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ini
pandangannya bukan tidak benci sama Abu Sufyan, atau bukan karena nerima atau tidak menerima dengan tindakan Abu Sufyan selama ini. Tapi yang Nabi lihat, yang Abbas lihat adalah apa kemaslahatan dengan amannya Abu Sufyan. Apa kemaslahatan yang jauh lebih besar dengan terjaganya nyawa Abu Sufyan. Dan tentu ini bisa jadi akan berubah konstelasi politiknya jika Abu Sufyan saat itu dibunuh. Mungkin konstelasi politiknya berubah, mungkin. Misalkan Bani Umayyah tidak menerima, Futu Mekah akan menjadi peperangan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim. Karena Abu Sufyan tokoh penting di kalangan Bani Umayyah. Kalau Bani Umayyah memerangi kaum muslimin, tentu sekutu-sekutu Bani Umayyah akan terlibat memerangi kaum muslimin. Dan terjadilah peperangan antara Mekah dan Madinah nantinya. Dan ini Nabi kan harus memikirkan betul-betul tindakan yang tepat dan benar ketika menghadapi Abu Sufyan. Maka sekali lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir jauh ke depan, visioner tentang kemaslahatan umat di masa yang akan datang. Terkadang memaafkan orang yang jahat itu penting untuk mengambil maslahat yang jauh lebih besar. Dalam kaidah ushul fikih nanti ada kaidah darul mafasid muqaddamun anjal bil masalih. Menghindari kemadaratan itu jauh lebih dianjurkan daripada mengambil maslahat. Ada sih maslahatnya kalau Abu Sufyan mati, tapi madaratnya jauh lebih besar. Maka mendingan nggak usah lah, jangan nyari-nyari resiko yang jauh lebih besar. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Abbas pulang dengan Abu Sufyan, Umar juga pulang kembali ke kemahnya. Tentu kita bisa nebak bagaimana perasaan Umar ya. Umar kan cukup apa ya namanya? Cukup harus begitu. Makanya dalam beberapa kasus beliau selalu susah untuk menerima. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Singkat cerita, besok paginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali didatangi oleh Abbas dan juga Abu Sufyan. Maka dialog pertama kali yang Nabi SAW sampaikan kepada Abu Sufyan, kata Nabi, celakalah engkau. Celakalah engkau, wahai Abu Sufyan. Apakah belum tiba waktumu untuk mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah? Belum nyampe juga Abu Sufyan. Tentang keyakinan, tentang informasi, tentang ilmu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa la ilaha illallah. Masa masih belum nyampe juga? Dengan segala perangkat yang telah terjadi, peristiwa yang terjadi antara Nabi dengan Abu Sufyan, antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, masa masih belum nyampe juga itu nilai-nilai Islam? La ilaha illallah. Maka dijawab oleh Abu Sufyan, ya, sekarang sudah jadi sahabat. Beliau adalah sahabat. Radhiyallahu anhu, kata Abu Sufyan, betapa lembut, mulia, dan menyambung hubungan kekerabatan. Ini ungkapan untuk menunjukkan sikap Nabi. Jadi Abu Sufyan cukup punya kesan mendalam ketika Abu Sufyan mendapatkan perlakuan dari Nabi. Sikap Nabi itu lemah lembut. Kalau Nabi kasar, tadi malam itu sudah pisah antara kepala Abu Sufyan dengan badannya. Kalau Nabi kasar. Nabi lembut, mulia, punya kebijakan putusan yang sangat dialogis dan sangat memberikan kenyamanan bagi Abu Sufyan. Besok kita selesaikan. Mungkin kalau malam lagi panas tuh suasananya, besok saja kita selesaikan. Ya lihat, ya pas hari itu, pas momen itu. Dan menyambung kekerabatan, karena Abu Sufyan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara kekerabatan sangat dekat. Antara Hashim dengan Abdi Syam itu kan abang adik. Abdi Syam kakaknya, Hashim adiknya. Abdus Syam punya anak nanti namanya Umayyah, Hashim punya anak namanya Abdul Muthalib. Umayyah dengan Abdul Muthalib itu sepupuan berarti jatuhnya. Umayyah punya anak Harb, Harb punya anak Abu Sufyan. Jadi sangat dekat kekerabatannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdul Muthalib punya anak Abdullah, Abdullah punya anak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sangat dekat sekali. Ini menyambung kekerabatan antara Abu Sufyan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Abu Sufyan, demi Allah, jika aku telah meyakini seandainya ada Tuhan selain Allah. Jadi ini disclaimer Abu Sufyan. Sebetulnya dengan redaksi ini, Abu Sufyan sedang menegaskan bahwa saya nerima la ilaha illallah, saya terima. Saya yakin sekarang la ilaha illallah. Karena kalau saya yakin ada
Tuhan selain Allah, tentu dia, yakni Tuhan selain Allah, akan mencukupiku dengan sesuatu. Maksudnya membela Abu Sufyan, menolong Abu Sufyan, menyelamatkan Abu Sufyan. Kalau Abu Sufyan yakin ada Tuhan selain Allah. Jadi pagi hari itu Abu Sufyan sudah menerima bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sudah clear itu bahwa Abu Sufyan tidak lagi menganut syirik ketika pagi hari itu. Karena sudah clear. Kalau saya, kata Abu Sufyan, masih mengakui ada Tuhan yang lain selain Allah, kemana dia sekarang? Kenapa saya nggak ditolong? Kenapa dia tidak mencukupi saya? Itu kata Abu Sufyan. Berarti sudah selesai. Abu Sufyan meyakini iman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Nabi sampaikan diksi yang kedua. Kata Nabi, celakalah engkau wahai Abu Sufyan. Apakah belum tiba waktumu untuk mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah? Nah, ini diksinya beda, Pak, dengan yang pertama. Kalau diksi yang pertama, masa belum sampai juga ilmu bahwa tiada Tuhan selain Allah? Clear, Abu Sufyan terima itu. Tapi yang kedua, kata Nabi, apakah belum tiba waktu bagimu, wahai Abu Sufyan, untuk mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah? Ini agak beda dengan diksi yang pertama tadi. Kalau untuk urusan Allah, tiada Tuhan selain Allah, clear. Abu Sufyan terima itu. Tapi ketika Nabi bilang, aku utusan Allah. Kalau kamu sudah menerima Allah sebagai la ilaha illallah, kamu harus terima bahwa aku utusan Allah. Itulah syahadat. Kan syahadat itu pengakuan satu, la ilaha illallah. Yang kedua, meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Akan batal syahadatnya jika hanya satu saja yang diakui. La ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Syahadat itu dua-duanya. Satu paket. Ketika Nabi bilang begitu, kamu belum juga tiba waktu untuk mengakui kalau aku ini adalah utusan Allah. Maka Abu Sufyan jawab. Dimulai dengan betapa lembut, mulia, menyambungkan kekerabatan, kata Abu Sufyan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hal ini, kata Abu Sufyan, ini beda jawabannya, teman-teman. Adapun hal ini, demi Allah sampai saat ini masih ada sesuatu yang mengganjal. Jadi Abu Sufyan ini kalau sudah la ilaha illallah, oke, aman. Saya juga sekarang yakin kalau tiada Tuhan selain Allah. Karena kalau ada Tuhan selain Allah, terus kemana aja sekarang? Kok saya bisa kalah begini? Tapi kalau yang kedua ini meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bentar. Ini kayaknya masih berat nih hati, masih ganjel ya Abu Sufyan. Dan ini jujur Abu Sufyan. Ini masalah ini jujur. Padahal Abu Sufyan tahu resikonya. Abu Sufyan sangat tahu resiko jawabannya yang tidak sesuai dengan keinginan Nabi, itu Abu Sufyan tahu resikonya. Tapi Abu Sufyan harus jujur, hadirin, bahwa memang ada ganjelan dalam hatinya. Biar Nabi nanti menyelesaikan ganjelan itu. Apa yang mengganjal seorang Abu Sufyan? Apa yang membuat Abu Sufyan susah menerima bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Apa masalahnya? Sedemikian susahkah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Kalau kita berkaca kepada Abu Jahal, mungkin kilas balik ke belakang, itu. Kenapa Abu Jahal juga termasuk menolak Nabi Muhammad SAW? Kalau Abu Jahal masih dua-duanya, yang menolak Allah sebagai satu-satunya Tuhan, yang kedua menolak Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Kan alasannya sederhana. Ketika Bani Makhzum dengan Bani Hashim saling bersaing, Bani Hashim bisa ngelola Ka'bah, Bani Makhzum juga bisa. Bani Hashim punya pemimpinnya, Bani Makhzum ada juga pemimpinnya. Bani Hashim punya tokohnya, Bani Makhzum ada tokohnya. Bani Hashim ada penyairnya, ahli ibadahnya, Bani Makhzum juga demikian. Sampailah pada titik di mana Bani Hashim punya nabi, Bani Makhzum nggak punya nabi. Dan ini menjadi satu kekalahan Bani Makhzum yang diyakini sebagai kekalahan Bani Makhzum terhadap Bani Hashim. Maka beliau tidak suka dengan Nabi Muhammad, apapun alasannya. Kenapa? Karena gara-gara hadirnya Nabi Muhammad, Bani Makhzum tidak bisa menyaingi Bani Hashim. Ini kan egosentris. Nah, Abu Sufyan juga kurang lebih sama. Dia masih ada ganjelan dalam hati. Maka Abbas memberikan respon, kata Abbas. Mungkin kasarnya, ente ini gimana sih? Udah sampai di titik ini, la ilaha illallah sudah. Masa Muhammad Rasulullah-nya nggak bisa? Ente ini gimana sih? Sampai celaka engkau Abu Sufyan, masuk Islamlah, bersaksilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, ini dilengkapi ini. Dan Muhammad adalah utusan Allah sebelum lehermu dipenggal.
Ini agak horor ya. Ini Abbasnya horor. Karena Abu Sufyan masih bertahan dengan la ilaha illallah, tapi belum masuk pada Muhammad Rasulullah. Abbas greget jatuhnya, kamu ini gimana sih, ente ini gimana? Ente tinggal bilang aja, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sebelum ente dipenggal nih sekarang. Tinggal bilang begitu aja udah. Maka Abu Sufyan mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Abu Sufyan bersaksi dengan syahadat yang hak, syahadat yang sempurna, dan sejak saat itu Abu Sufyan muslim. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, kalau ada yang meragukan keislaman Abu Sufyan, ya mungkin gara-gara peristiwa ini. Karena memang ini catatan sejarah yang ada, yang diterima oleh banyak kalangan sejarah. Kenapa kok meragukan Islamnya Abu Sufyan? Ya karena Islamnya Abu Sufyan dianggap di bawah tekanan atau dianggap di bawah ancaman. Sehingga Abu Sufyan masuk Islam ya karena diancam. Itu bagi beberapa kalangan yang menolak keislaman Abu Sufyan. Kan ada ya. Kayak orang-orang Syiah itu mereka tidak percaya kalau Abu Sufyan itu beneran masuk Islam. Itu mereka nggak percaya. Ya mereka ya, tapi kalau kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang zahir yang kita lihat, yang kita saksikan, yang kita dengar, maka itu mencukupkan bagi kita untuk menyatakan bahwa Abu Sufyan memang sudah muslim dengan keislaman yang sebenarnya. Urusan hatinya ada apa dan segala macamnya tentu Allah lebih tahu. Wallahu a'lam. Pokoknya sudah bersyahadat selesai. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, kemudian setelah Abu Sufyan masuk Islam, selesai aman ini, karena sudah muslim, tidak boleh diperlakukan lagi aniaya. Artinya sudah bebas dan sudah aman. Artinya Abu Sufyan pergi kemanapun itu aman. Kenapa? Dia muslim, sudah menjadi saudara sesama muslim yang lain. Maka Abbas memberikan masukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abbas, ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orang yang senang dengan kebanggaan. Orangnya senang dialem, orangnya senang diangkat, orangnya tuh senang kalau diberikan porsi kehormatan, disediakan ini, sediakan itu, diberikan ini, diberikan itu. Dan Abu Abbas paling paham betul Abu Sufyan, sama-sama tinggal di Mekah, pasti tahu betul bagaimana karakter Abu Sufyan. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kata Abbas, berilah sesuatu yang membuat bangga dirinya. Yang membuat bangga dirinya. Maka Nabi SAW putuskan, kata Nabi, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, dia aman. Dan siapa yang menutup pintu rumahnya, dia aman. Dan siapa yang memasuki Masjidil Haram, maka dia aman. Kalimat ini ditujukan kepada Abu Sufyan, karena saat itu belum ada orang-orang Quraisy. Nanti orang-orang Quraisy akan dikukuhkan, dikuatkan lagi oleh diksi dari Nabi dan juga oleh Abu Sufyan. Jadi nanti Abu Sufyan ngasih tahu orang Quraisy, Nabi menguatkan ucapan Abu Sufyan. Tapi saat itu untuk memberikan kebanggaan kepada Abu Sufyan. Kata Nabi, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Berarti kehadiran Abu Sufyan betul-betul memberikan perlindungan bagi orang-orang Quraisy. Dan Abu Sufyan suka digituin. Abu Sufyan suka digituin. Jadi prinsip dalam dunia dakwah ya, hadirin ikhwati man rahimakumullah, tiap orang itu memiliki kecenderungannya. Jika ada orang yang punya kecenderungan, dia akan rajin ibadah kalau ada iming-iming uang misalkan. Ya sementara waktu, kalau memang kapasitasnya masih di situ, ya kasih saja. Maka tidak ada masalah sebenarnya ke anak-anak, gitu. Misalkan subuh berjamaah, dikasih uang 5.000 setiap kali subuh berjamaah. Sebagai proses dakwah atau proses edukasi, proses ya bukan finish, dari proses, ya sah-sah saja. Karena memang mereka kapasitasnya di situ, makomnya di situ, levelnya di situ. Tapi jangan terus-terusan begitu. Karena iman harus di-upgrade. Sampailah akhirnya mereka bisa sholat tanpa harus ada iming-iming. Wah, itu harus sampai ke titik itu. Jangan sampai terus-terusan. Kalau terus-terusan berarti bukan edukasi namanya. Dan itu nanti jadi pembodohan publik. Kalau ternyata orang tidak di-upgrade kualitas hatinya, terus-terusan dicekok tentang uang, sholat dapat uang, itu kan baik, melatih orang untuk berpikir pragmatis. Jadi Nabi sedang melihat kenapa Abu Sufyan dikasih kebanggaan itu, ya karena memang dia butuh, dan dia akan semakin loyal dengan cara itu.
Mungkin kalau konteksnya Bilal bin Rabah nggak harus diperlakukan seperti itu. Kenapa? Bilal bin Rabah tanpa harta sekalipun dia loyal dengan Nabi Muhammad SAW. Itu pasti. Tapi bagi level-level Abu Sufyan ya kita harus paham juga karakter, gitu, sifat, kecenderungan, hobinya. Gitu. Jadi ini pendekatan personal, pendekatan kultural dalam dunia dakwah. Allah a'lam. Hadirin khatimah rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan kepada Abbas. Kata Nabi kepada Abbas, Abbas, nanti bawa Abu Sufyan itu ke bukit, sebuah gunung. Jadi mau ada satu titik di mana kalau mau masuk ke kota Mekah itu ada penyempitan jalan, sehingga nanti di celah itu berjalanlah pasukan kaum muslimin dalam jumlah yang sangat besar. Dan itu bisa kelihatan di atas gunung. Wah, ini ada kabilah ini, celah yang lain ada kabilah itu, di celah yang lain ada kabilah ini. Itu ada sekitar 5 gerakan kaum muslimin yang itu bisa dilihat oleh Abu Sufyan di tempat yang lebih tinggi, dataran tinggi. Baru kelihatan kan semuanya. Itu dalam rangka ingin memberikan. Jadi Nabi ingin memberikan suatu sentilan kepada Abu Sufyan bahwa ini loh kekuatan Muslim. Jangan macam-macam. Untungnya udah Islam. Coba kalau belum Islam, selesai ini urusan ini, hati-hati. Dan Nabi memang itu memaksukan itu. Jadi ini pahamnya Nabi dengan kualitas orang. Abu Sufyan itu sangat kagum dengan kehebatan, kagum dengan kekuatan, kagum dengan kehormatan, kemuliaan. Maka Nabi ingin menampakkan itu, bahwa itu semua ada di tengah kaum muslimin hari itu. Jadi Nabi ingin menegaskan itu kepada Abu Sufyan. Maka Abbas diperintahkan bawa ke situ. Biar dia lihat bagaimana kekuatan kaum muslimin. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka Abbas memenuhi tugas Nabi. Memenuhi tugas Nabi supaya Abu Sufyan bisa melihat parade kaum muslimin. Maka betul saja, apa yang Nabi fikirkan dan Nabi prediksi betul, memang Abu Sufyan pasti akan terkagum-kagum. Maka Abu Sufyan lihat satu pasukan. Kata Abu Sufyan, Abbas, ini siapa? Artinya yang lewat itu bukan orang Mekah, bukan orang Muhajirin yang sudah dikenal oleh Abu Sufyan, tapi kabilah yang lain lah. Kata Abbas bin Abdul Muttalib, oh ini kabilah Bani Sulaim. Kabilah Bani Sulaim. Kata Abu Sufyan, saya nggak tahu Bani Sulaim. Saya juga nggak punya urusan dengan Bani Sulaim. Karena memang tidak kenal itu. Kemudian ada lagi kabilah. Nah, kalau itu kabilah siapa itu? Kabilah mana itu? Oh, itu kabilah Muzainah. Kata Abu Sufyan, saya juga nggak ada urusan dengan kabilah Muzainah. Bodoh amat dengan kabilah Muzainah. Tapi dilihat, itu semuanya dilihat oleh Abu Sufyan. Sampai akhirnya, hadirin ikhwati man rahimakumullah, setiap kabilah yang lewat, dan Abu Sufyan tidak kenal dengan kabilah itu, maka responnya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Aku tidak punya urusan dengan kabilah ini, dengan kabilah itu, dengan bani ini, dengan bani itu. Sampai akhirnya Abu Sufyan melihat pasukan Muhajirin, pasukan Ansor dalam satu barisan besar, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di depan mereka semua. Naik kuda di depan orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin. Maka komentar Abu Sufyan, ini komentar Abu Sufyan. Siapakah mereka, wahai Abbas? Siapa mereka? Subhanallah, siapa mereka? Karena pakaian Nabi saat itu, pakaiannya bagus, baju zirah, semua orang Ansor, orang Muhajirin pakai baju zirah. Tentu ini mengagumkan bagi seorang Abu Sufyan yang suka dengan hal-hal begitu. Maka kata Abbas kepada Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan nanya, demi Allah, subhanallah, siapa mereka, wahai Abbas? Dahsyat betul mereka, hebat betul mereka. Maka Abbas dengan bangga menjawab, mereka adalah Rasulullah bersama kaum Muhajirin dan Ansor. Ini Rasul, ini Muhajirin, ini Ansor. Seluruh Ansor dan Muhajirin pakai baju besi, seluruhnya. Maka kata Abu Sufyan, tidak ada seorang pun yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk menghadapi mereka. Ini ungkapan pasrah dan insecure-nya seorang Abu Sufyan. Udah nggak bisa ngapa-ngapain Abu Sufyan. Habis ini kalau kemudian menghadapi mereka. Kata Abu Sufyan, wahai Abbas, demi Allah, esok hari urusan keponakanmu ini akan menjadi agung. Jadi
Ini apa? Ungkapan-ungkapan seorang loser ya, seorang yang kalah di dalam proses dakwah. Tapi sudah jadi muslim ya untungnya. Kata Abbas, "Hai Abu Sufyan, ini adalah kenabian. Ini bukan dalam rangka mengagungkan persona, mengagungkan kabilah, mengagungkan suku, bukan. Ini kenabian." Kata Abu Sufyan, "Ya, ini kenabian." Kata Abbas, "Sekarang pergilah segera untuk menemui kaummu." Jadi ini tujuannya teman-teman semua. Kalau Abu Sufyan sudah melihat kekuatan kaum muslimin, maka Abu Sufyan punya data, punya informasi yang sangat konkret, yang sangat real. Hitung-hitungan matematikanya silakan dihitung. Dan statement Abu Sufyan, tidak ada seorang pun yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk menghadapi mereka, itu finish. Orang-orang Mekah tidak akan ada yang berani. Kenapa? Abu Sufyan pimpinannya sudah ngomong begitu. Udah nggak mungkin ada peluang yang lain selain kita bisa sangat membayangkan kaum muslimin dengan gagahnya naik kuda, jalan kaki, mereka pakai baju besi utuh lengkap. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayat menggunakan pakaian berwarna hijau, kemudian sorbannya dari Yaman, ada garis-garis merah di sorban itu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan badannya, membungkukkan badannya, menundukkan kepalanya, bahkan sampai janggutnya Nabi itu hampir nempel ke pelana kuda. Dan itu barisan yang berdiri rapih, berjalan rapih, dengan penuh semangat dan penuh keberanian. Ya Abu Sufyan lihat begitu ketar-ketir hadir, ketar-ketir, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka Abu Sufyan radhiyallahu an setelah melihat bagaimana kekuatan kaum muslimin, dan Abu Sufyan disuruh pulang ke kota Mekah saat itu oleh Abbas, biar Abu Sufyan mendahului kaum muslimin untuk menyampaikan informasi tentang keberadaan kaum muslimin dan kekuatan kaum muslimin. Dan yang ngomong Abu Sufyan, bukan Abbas. Kalau Abbas yang datang ke Mekah, mungkin Abbas tidak didengar oleh orang-orang Mekah, karena Abbas ya tetap di bawah strata Abu Sufyan kalau tinggal di Mekah. Karena Abu Sufyan jadi lebih tokoh lah dibanding Abbas. Yang kedua ya, kalau Abu Sufyan yang ngomong, tingkat ketaatan orang-orang Quraisy tentu jauh lebih besar. Maka kata Abbas, pulang gih, kasih tahu orang-orang Quraisy, kasih tahu nih kaum muslimin begini nih, mau ngapain gitu. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, maka Abu Sufyan berteriak di tengah-tengah kaumnya, "Wahai orang-orang Quraisy, inilah Muhammad datang kepada kalian dengan membawa pasukan yang tak tertandingi." Dan ini informasi sudah real, artinya informasi datangnya pasukan dengan pasukan yang tidak tertandingi itu sudah real, artinya benar itu ucapan Abu Sufyan, tidak mengada-ngada, tidak hiperbolis, itu benar. Artinya apa adanya lah informasi yang disampaikan oleh Abu Sufyan. Sampai kata Abu Sufyan, maka barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Nah ini kita bisa lihat teman-teman bahwa prediksi Nabi memang betul. Abu Sufyan itu suka kalau dirinya itu jadi hero gitu, dibanggakan, di alam. Nanti kan ada bahasa mungkin ini kalau di breakdown ya, kita agak mengelaborasi. Nanti orang-orang Mekah berpikir, nih gara-gara Abu Sufyan, ya alhamdulillah. Kalau nggak ada Abu Sufyan, mati kita semua. Itu senang tuh digituin. Senang digituin. Abu Sufyan itu begitu. Ya, namanya juga manusia biasa ya. Jadi Abu Sufyan kan bukan Nabi. Tentu ada sisi-sisi yang kemudian sangat manusiawi. Apalagi saat itu Abu Sufyan belum begitu benar masuk Islamnya, karena masih awal-awal. Artinya belum melaksanakan ketaatan satu, ketaatan ini, ketaatan itu kan belum. Masih baru menyatakan syahadat. Tentu sangat dimaklumi lah ungkapan ini. Dan ini prediksi Nabi, makanya Nabi bilang, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya, dia aman. Siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Dan sengaja Nabi sampaikan itu sebagaimana masukan Abbas bin Abdul Muthalib, bahwa Abu Sufyan suka yang membanggakan. Suka yang membanggakan. Tapi ya namanya ucapan ini kan ucapan yang jadinya paradoks begitu. Kok Abu Sufyan ngomongnya begitu? Kok Abu Sufyan bukan memerintahkan untuk, wahai orang-orang Quraisy, Muhammad telah datang kepada kalian dengan membawa pasukan, maka persiapanlah diri kalian. Harusnya kan begitu, pengennya orang-orang Quraisy kan begitu. Persiapanlah diri kalian, siapkan senjata kalian, keluarkan semua yang kalian miliki. Kita pertahankan Mekah dengan
segala macam yang kita punya sampai tetes darah penghabisan, itu mungkin yang diharapkan. Tapi yang ada kok diksinya begini, diksinya malah siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Kok diksinya begitu? Ini apa nih maksudnya? Tidak ada ruang-ruang untuk melawan. Seolah-olah, udahlah nggak usah ngelawan, diem-diem baik di rumah. Gitu. Dan silakan masuk ke rumahnya Abu Sufyan biar aman. Kenapa? Abu Sufyan pelindung, gitu, hero. Gitu. Nah itu yang kemudian oleh istrinya sendiri, oleh istrinya Abu Sufyan namanya Hindun, itu dikomentari. Kata Hindun sambil pegang kumisnya Abu Sufyan. Jadi ini kayak jewer, mungkin ya kayak ngejewer. Ngomong apaan sih? Kata Hindun ini, perangilah mereka wahai orang yang gendut. Karena Abu Sufyan memang agak gemuk. Kemudian banyak lemak, ya maksudnya gemuk ya. Dan dagingnya. Alangkah jeleknya pemimpin kaum ini. Pemimpin Mekah bukannya memerintahkan nyiapin senjata, bukannya memerintahkan persiapkan diri untuk melawan Nabi Muhammad SAW sampai tetes darah penghabisan, yang ada malah kalimatnya, diksinya malah jadi melemah itu. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia aman, berarti kan lari, tidak melawan, tidak melawan, lari. Maka Hindun kesel, kata Hindun, wahai orang yang genut, lawan dong. Masa begini ngomongnya, sungguh jelek pemimpin umat ini, kata istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan nimpalin, Mbak, Masya Allah. Abu Sufyan, karena memang yang diomongin oleh Hindun, ini kan sikap reaksioner Hindun. Hindun belum tahu apa yang dilihat oleh Abu Sufyan. Hindun belum tahu apa yang disaksikan oleh Abu Sufyan. Hindun belum tahu bagaimana dahsyatnya kaum muslimin. Dan ini tidak sama dengan perang Badar yang cuma menghadapi 300-an orang. Ini bukan perang Khandaq yang hanya melawan 3.000 orang. Ini bukan perang Uhud yang hanya melawan 700 orang. Ini Futuh Mekah, 10.000 pasukan ada di luar kota Mekah. Gitu. Logikanya kan harusnya lebih bisa nerima. Kalau Hindun kan tidak tahu apa yang dilihat oleh Abu Sufyan. Hindun tidak tahu apa yang disaksikan oleh Abu Sufyan. Maka Hindun punya argumentasi seperti ini. Pemimpin ini jelek. Jelek pemimpin ini. Masa bukannya nyuruh bersiap-siap malah nyuruh ngalah. Maka Abu Sufyan nimpalin, celakalah kalian. Hati-hatilah kalian. Jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Sungguh Muhammad akan datang kepada kalian dengan pasukan yang tak tertandingi. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Diulang lagi oleh Abu Sufyan, bahwa kalimat ini betul-betul kalimat yang benar. Diksi yang benar, kenyataan yang benar. Ini kayak taukid itu kayak penguatan. Bahwa apa yang disaksikan oleh Abu Sufyan itu betul-betul real. Dan tidak ada celah untuk melakukan perlawanan dengan Nabi kepada Nabi SAW. Sudah finish ini. Nasib orang-orang Quraisy sudah finish. Karena orang-orang Quraisy juga tidak tahu apa yang dilihat oleh Abu Sufyan. Orang-orang Quraisy juga ngomong. Kata orang-orang Quraisy, semoga Allah mematikanmu. Itu kata orang-orang Quraisy. Apa manfaat rumahmu buat kami? Ini apa? Orang-orang Quraisy berpikir kan, ngapain masuk rumah Abu Sufyan? Kita kan punya rumah sendiri, ya ngapain masuk rumah Abu Sufyan? Padahal diksi Nabi itu siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya dia aman. Dan siapa yang masuk Masjidil Haram dia aman. Ada 3 opsi yang kemudian Nabi sampaikan. Itu di hadapan Abu Sufyan ketika di kemahnya Nabi. Tapi oleh Abu Sufyan yang disebutkan cuma 1. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan dia aman. Nah yang 2 lagi nggak disebut. Kalau nutup pintu atau masuk Masjidil Haram, ini kan kelihatan ya. Siapa yang ingin jadi hero-nya gitulah barang. Ala kulli hal ya, ini tanpa bermaksud apa ya? Agak bingung memang ya, tanpa bermaksud underestimate terhadap Abu Sufyan. Insyaallah ya, kita tetap husnudzon kepada Abu Sufyan. Tapi kelihatannya begitu. Tetap husnudzon cuman kelihatannya begitu. Allahu a'lam bishawab. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, orang-orang Quraisy juga bertanya-tanya. Semoga Allah mematikanmu, mati aja ente. Apa manfaat rumah ente buat kami? Kata Abu Sufyan kata Abu Sufyan, barang siapa yang menutup pintu rumahnya, dia aman. Dan barang siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Tapi itu baru disampaikan setelah ada protes orang-orang Quraisy. Kenapa nggak dari awal? Tapi baru diprotes, baru diomongin yang 2-nya lagi. Ya, tutup pintu rumah juga aman, Pak. Masuk Masjidil Haram juga aman, nggak cuma masuk rumah saya. Gitu. Itu masuk rumah saya cuma salah satu dari kemudahan yang ada
Dan itu menjadi cara perlindungan yang pasti. Kalau masuk rumah saya, pasti aman. Tapi nggak cuma rumah saya, Bapak Ibu tutup pintu rumah juga aman. Ini baru disampaikan setelah adanya respon yang tidak setujunya. Ngapain ke rumah Abu Sufyan? Ini orang Mekah banyak. Kan nggak mungkin masuk rumahnya Abu Sufyan semuanya. Kenapa dua diksi ini diakhirkan? Ya, tapi inilah para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap ini cara komunikasi saja, bukan dalam rangka ingin menunjukkan kehirauannya, tapi lebih kepada komunikasi saja. Itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sangat hati-hati. Jadi ya kita pun demikian. Walaupun alamat kelihatannya begitu, ya sudahlah, dibelokin bahwa ini hanya sebatas komunikasi saja, hanya sebatas proses penjelasan. Akhirnya orang-orang Quraisy berpencar karena sudah ada diksi begitu, ya berpencar. Di antara mereka ada yang nutup rumah, di antara mereka ada yang ke Masjidil Haram, keluarganya Abu Sufyan tentu ke rumahnya Abu Sufyan, itu sudah. Jadi masing-masing punya pilihan. Mau kemana silakan. Tetap tiga-tiga pilihan tadi, salah satu tiga-tiganya dari pilihan tadi tetap menjadi pilihan yang memberikan perlindungan dan keamanan. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy, walaupun mereka beranjak ke rumah, ke Masjidil Haram, dalam hati mereka masih belum menerima apa yang terjadi. Belum menerima apa yang terjadi. Kenapa? Karena kok bisa orang yang terbuang kini membawa kembali ke kota Mekah dengan penuh kemuliaan dan penuh kehormatan. Ini kan kok bisa? Dan kalau kita bandingkan teman-teman semua, ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, itu Nabi Allah Muhammad dikepung oleh 10.000 orang. Dan Nabi Muhammad bisa menyelesaikannya dengan baik. Tentu biiznillah ya azza wa jalla. Sekarang kondisinya dibalik. Yang 10.000 bukan orang-orang Quraisy, bukan orang-orang kafir, tapi Nabi Muhammad SAW 10.000 orang dan mengepung orang-orang Mekah. Ini beda sikap, beda video, beda mental. Nabi dikepung 4.000 Quraisy, 6.000 dari Bani Ghatafan. Nabi aman, Nabi tetap stabil, Nabi tetap tenang. Sampai untuk menenangkan dirinya, Nabi memperbanyak sholat. Makanya kata Hudzaifah bin Yaman, Nabi itu kalau lagi momen genting, pasti sholat. Nah, Nabi sholat ketika Hudzaifah bin Yaman keliling mencari data, mencari informasi tentang nasib orang-orang Quraisy dan orang-orang Ghatafan. Yani perang Khandaq, ya, perang Ahzab yang kena badai pasir itu. Sekarang dibalik kondisinya. Yang 10.000 bukan orang Quraisy, tapi Nabi dan juga kaum muslimin. Mengepung kota Mekah. Ya, sekarang yang dikepung kota Mekah. Makanya orang-orang Quraisy kok bisa begini. Kemarin kita kepung mereka. Kemarin kita kepung mereka. Sekarang mereka kepung kita. Dulu mereka kita buang. Sekarang dia balik dengan kemuliaan dan kehormatan. Kok bisa? Hadirin ikhwati rahimakumullah. Inilah janji Allah Azza wa Jalla bagi mereka yang komitmen dengan kebenaran. Selalu ada jalan dan selalu menang. Tinggal menunggu waktu dan menjaga kontinuitas keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Setelah penolakan orang-orang Quraisy terhadap Abu Sufyan, dan Abu Sufyan menjelaskan, udah tutup pintu juga boleh, masuk Masjidil Haram juga boleh. Akhirnya mereka berpencar dan mencari perlindungan masing-masing. Mereka anggap itu memberikan rasa aman bagi mereka. Sampai akhirnya, hadirin ikhwati rahimakumullah, Nabi sampai di sebuah tempat Zutua namanya. Zutua ini beliau menghentikan binatang kendaraannya, kemudian membungkukkan badannya, lalu memakai sorban. Beliau memakai sorban, burdah ya, dari Yaman yang bersulam benang warna merah. Tadi saya sampaikan juga di sebelumnya. Beliau menundukkan wajah, menundukkan pandangan sebagai simbol kerendahannya ketika memasuki kota Mekah, sampai janggutnya itu hampir menyentuh pelana kudanya. Jadi kebayang ya, naik kuda, kemudian membungkukkan badan dan menundukkan kepala sambil kudanya jalan. Dan itu semua dilakukan oleh kaum muslimin. Ada yang tidak untuk berjaga-jaga, ada yang melakukan itu. Dan itu menjadi tampilan yang sangat rapi, parade yang sangat indah. Pakai sorban, pakai baju besi, menundukkan badan, membungkukkan badan. Dan ini cara yang kemudian juga disampaikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan memasuki Baitul Maqdis. Juga sama harus melakukan itu. Bahkan dalam penjelasan kan harus lebih kayak ngesod gitu ketika masuk ke Masjidil Aqsa atau ke Baitul Maqdis.
Intinya memberikan penghormatan kepada tempat ini, bahwa kedatangan Nabi ke kota Mekah adalah untuk kedamaian, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menegaskan bahwa kemenangan ini bukan atas dasar upaya manusia, tapi lebih kepada kehendak dan izin Allah Azza wa Jalla. Kemenangan apapun bentuknya adalah karunia Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh ada kesombongan di dalamnya. Segala pujian hanyalah milik Allah. Tanpa izinnya, tidak ada sesuatu pun yang memiliki daya dan upaya, siapapun dan apapun. Rasulullah mengajarkan kita tentang ketawaduan. Baik hadirin ikhwati rahimakumullah. Saya rasa itu dulu yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Silahkan. Baik, jazakumullah khairan pemaparannya. Masya Allah, banyak hal-hal ya kronologis di detail tentang kejadian foto Mekah. Masya Allah, semoga kita bisa mengambil ibrah. Baik, tafadhol kepada jamaah yang ingin menanyakan atau mendiskusikan sesuatu, tafadhol. Mungkin coba ini jadi berarti memang untuk yang bertanya terkait ini periode Fatu Mekah ini berarti memang di bulan Ramadan ya? Iya, bulan Ramadan. Ya, artinya masalah ya, maksudnya memang momentum-momentum Ramadan ini yang kadang-kadang ibrahnya sendiri, ya kita lihat memang yang sering ini kan perang Badar segala macam ya. Jadi ternyata Fatu Mekah tuh mungkin karena memang nggak ada perang ya, tapi sebenarnya proses di balik bukan terkait perangnya ya, tapi masalah perpolitikan segala macam strategi dan bagaimana 10.000 pasukan itu nggak ketahuan ya, Masya Allah, seperti itu. Mungkin ini ibrah yang memang sungguh kita ini ya terkait bulan Ramadan, makanya memang momentum Ramadan itu bukan ya berleha-leha ya, lemas-lemesan seperti itu. Ini tanya ingin memastikan aja sih terkait ibrah. Ya, maksudnya momentumnya kan pas juga ketika Ramadan, kita yang menjelang Ramadan di Foto Mekah ini. Kalau kita lihat sejarah, memang Ramadan itu selalu menyisakan hal-hal yang luar biasa ya. Jadi bulan Ramadan memang spesial di mana bulan ini banyak peristiwa yang luar biasa yang Allah tetapkan. Itu bulan Ramadan. Misalkan bulan Ramadan di zaman Nabi Nuh saja itu sudah turun wahyu. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184, itu Imam Ibnu Katsir menyebutkan satu riwayat bahwa di bulan Ramadan juga Nabi Nuh alaihi salam mendapatkan wahyu. Jadi Ramadan ini langganan wahyu turun. Setiap SK kenabian rata-rata turun di bulan Ramadan. Jadi kenapa bulan Ramadan dipilih? Karena memang Ramadan ini spesial. Jadi saya kadang mikir lebih jauh ya. Jadi Ramadan itu mulia bukan karena Quran. Karena memang sejak awal sudah Allah muliakan bulan Ramadan. Karena para nabi mendapatkan wahyu pertama pun, artinya kan bukan Quran wahyu pertama para nabi sebelum Nabi Muhammad pastinya. Karena Quran hanya ada di zaman Nabi Muhammad. Tapi wahyu turun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad rata-rata di bulan Ramadan. Jadi kemuliaan Ramadan itu digenapkan oleh Quran. Bukan gara-gara Quran Ramadan mulia. Sebelum Quran turun pun Ramadan sudah dimuliakan oleh Allah. Memang ini bulan ini spesial. Satu bulan hidayah. Karena Quran kan turun. Wahyu turun. Ini kan pencerahan. Apalagi yang bisa kita sebut pencerahan selain seseorang dapat wahyu. Dan dengan wahyu yang dia dapatkan, dia bisa membuat pencerahan bagi seluruh umat manusia yang dia temui. Atau satu kampung, satu kabilah, satu suku yang dia temui. Jadi momen Ramadan, momen hidayah. Allah Azza wa Jalla ingin menegaskan bahwa dengan aktivitas di bulan Ramadan itu hidayah dicurahkan. Makanya wahyu turun semuanya di bulan Ramadan. Di zaman Nabi Nuh di bulan Ramadan. Di zaman Nabi Ibrahim di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan jadi bulan hidayah. Karena wahyu itu memberikan pencerahan dan hidayah. Sehingga orang yang masuk bulan Ramadan, ngaji lebih dalam saja, pasti lebih mudah untuk dipahami.
Lebih mudah untuk difahami. Kenapa? Karena momennya momen pas untuk memberikan hidayah. Chemistry antara hati kita dengan hidayah itu lebih kuat, lebih bisa dapat ketika bulan Ramadan. Makanya syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu ayat yang menjelaskan bahwa bulan Ramadan bulan hidayah, jadi dengan turunnya Al-Qur'an. Bukan bulan tilawah saja, tapi bulan hidayah dengan turunnya Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan Ramadan ini juga jadi momen-momen di mana pembuktian kekuatan Muslim. Jadi Allah ingin menanamkan atau membuktikan bahwa umat Muslim itu lebih mulia dibanding yang lain, lebih hebat dibanding yang lain, itu rata-rata momennya di bulan Ramadan. Perang Badar itu ingin membuktikan, bukan logistik yang membuat umat Islam ini jago, bukan jumlah pasukan yang membuat umat Islam ini jago, tapi kekuatan iman mereka, ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya itu modal untuk mencapai kemenangan. Dan disitulah kemenangan kaum muslimin dan kekuatan kaum muslimin. Maka dalam Al-Quran surat Ali Imran, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu jangan lemah, kamu itu jangan sedih, kamu itu orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi jika kamu beriman. Nah, jika kamu beriman ini jadi syarat kemenangan, syarat kekuatan, syarat kebahagiaan. Karena punya iman. Kalau enggak punya iman, ya nggak akan ada kemenangan, nggak akan ada pertolongan, nggak akan ada kebahagiaan. Itu kata kunci. Maka bulan Ramadan itu menjadi bulan untuk membuktikan umat Islam itu jago. Umat Islam itu mulia. Umat Islam itu tinggi. Kalau orang memahami betul hakikat bulan Ramadan, sehingga saat masuk bulan Ramadan, kaum muslimin akan berusaha untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar jadi wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang punya bargaining, orang-orang yang punya kekuatan. Kalau sampai hari ini kekuatan kaum muslimin belum juga bisa bargaining dengan yang lain atau melampaui yang lain, ya mungkin ada yang something wrong dengan keimanan. Karena kalau imannya benar pastinya tercapai. Kalau belum benar ya tidak akan tercapai. Kok belum bargaining juga, kok belum melampaui mereka juga, kok masih di bawah terus, bahkan memandang sebagai orang-orang primitifnya. Apalagi kemarin itu di Mandalika. Makin jelas ini. Orang lain sudah berpikir tentang teknologi, tentang sains, tentang satelit, tentang nuklir. Kita masih ngurusin hujan. Masya Allah. Pakai pawang. Kan orang-orang ketawa, Pak. Umat Islam banyakkan itu di Indonesia, mayoritas di Indonesia, itu negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Sampai seperti itu orang mengakui Indonesia sebagai negara muslim. Masya Allah, punya pawang hujan. Yang ala kulihala itu urusan yang tidak bisa kita jangkau lebih jauh, tapi kasihan jadinya, Pak. Ini orang ngetawain kita. Terlepas itu jadi trending atau tidak jadi trending ya. Kalau mau jadi trending kan gampang sebenarnya. Tapi kan trending apa juga itu pentingnya trending. Nggak punya faidah sama sekali trending dengan model begitu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi ini kekuatan muslim. Tunjukkan dong girohnya. Tunjukkan dong kekuatannya. Ini momen Ramadan nih. Masa nggak kelihatan kekuatan muslimnya? Nggak kelihatan kekuatan imannya? Nggak kelihatan kekuatan Islamnya? Mendem-mendem baik aja ini. Ramadan berulang kali kita jalani, tapi tidak ada kekuatan yang kita bisa dapatkan setiap selesai Ramadan. Tidak ada kekuatan. Yang ada cuma selesai puasanya. Tapi bisa jadi hanya sekedar selesai tanpa ada nilai di dalamnya. Nah, ini problem. Itu yang kedua. Yang ketiga, bulan Ramadan itu bulan pencapaian. Orang di bulan Ramadan harusnya bisa mencapai banyak hal. Target bacaan, target tilawah, target tafsir, target sholat, target sodako, harus ada pencapaian. Karena Nabi juga diberikan sampel oleh Allah Azza wa Jalla, di mana Nabi mencapai Futuh Mekah di bulan Ramadan. Pencapaian Nabi Muhammad itu di tahun ke-8, bukan tahun ke-10-nya, tahun ke-8-nya. Haji Wada tahun ke-10, tapi pencapaiannya itu di tahun ke-8. Dari periode dakwah Nabi Mekah 13 tahun, kemudian 8 tahun Madinah sebelum Futuh Mekah ya. 13 tambah 8, 21 tahun, Mbak. Nabi membutuhkan waktu untuk mencapai kesuksesan. Apa kesuksesan Nabi SAW? Membunuh banyak orang,
menganiaya banyak orang, menguasai wilayah-wilayah musuh. Bukan itu pencapaian Nabi. Pencapaian Nabi adalah ketika Islam diterima oleh setiap lapisan manusia di bumi manapun mereka berada. Itu pencapaian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah berikan itu di bulan Ramadan. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Allah berikan itu di bulan Ramadan. Pencapaian terbesar Nabi adalah Islam, syahadat, diterima oleh banyak kalangan. Dulu benci, sekarang Muslim. Dulu ngusir, sekarang Muslim. Dulu perang, sekarang Muslim. Dulu membunuh, sekarang Muslim. Itu pencapaian terbesar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tercapai target-targetnya, ya tinggal pulang. Maka 2 tahun kemudian Nabi pulang ke haribaan Allah Azza wa Jalla. Kenapa pulang? Sudah selesai pencapaian. Ngapain lagi kalau sudah selesai? Ujian kalau sudah selesai, Pak, keluar dari kelas. Kecuali kalau nggak diizinin guru. Kalau sudah selesai, keluar dari kelas. Ya kecuali nggak diizinin, nggak boleh, tungguin. Lain persoalan. Tapi kalau sudah selesai, ya sudah, pulang. Kenapa Nabi pulang? Ya karena Nabi sudah selesai tugas-tugasnya. Sudah finish tugas-tugasnya. Mau ngapain lagi? Nah, ikhwani fiddin rahimakum. Maka Ramadan, bulan hidayah. Ramadan, bulan usaha. Bulan pencapaian, bulan menunjukkan etos kerja, bulan menunjukkan kekuatan, bulan menunjukkan effortnya, bulan menunjukkan kemampuan. Dan sampai akhirnya ketika kita terus menunjukkan etos kerja kita, menunjukkan kualitas kita, Allah berikan pencapaian. Allah berikan pencapaian. Di bulan Ramadan. Yang mudah-mudahan setiap kita bisa mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla, bisa mendapatkan semangat untuk senantiasa terus ibadah, mendapatkan giroh untuk senantiasa terus beramal, terutama di bulan Ramadan, memperbanyak targetan-targetan, dan kita menyicil untuk how to get targetan-targetan tadi, dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pencapaian terhadap apa yang kita usahakan. Karena tidak sekedar selesai, tapi harus bernilai. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan atas maksudnya sekaligus buat pembekalan kita jamaah semua ini untuk di bulan Ramadan, insya Allah. Ya kalau nggak halangan kan, insya Allah minggu depan ya udah tarawih ataupun karena udah mulai puasa minimal Sabtu atau Ahad. So, ya. Baik, sepertinya menyampaikan lagi dan ingat waktu juga, dan juga mungkin juga untuk teruskan materinya, karena materi berikutnya memang lebih detail lagi ya terkait fase Futuh Mekahnya, lebih sehingga perlu dijelaskan lebih panjang lagi sepertinya. Mungkin kita cukupkan saja sampai untuk kajian malam ini. Insyaallah sadanya jazakumullah khairan atas ilmunya. Ya semoga kita semuanya bisa Allah sampaikan dan bisa mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan pencapaian yang optimal dan bisa mencapai target-target pribadi yang memang kita sudah ikhtiarkan, ya, kita siapkan dari sekarang. Ya, Allah mungkin kemahiran juga pada jemaah yang telah hadir. Pada malam ini kita tutup pengajian malam ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi